Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi di Etim Channel. Oke, kemarin kita sudah bikin apa? Ada video tentang unboxing Action Cam. Jadi unboxing Action Cam saya yang baru yaitu GoPro Hero 2018 ya. Ini dia barangnya. Tapi sebelum kita masuk ke review singkatnya, seperti apa yang saya rasain pakai ini, saya mau info dulu sedikit. Sebelum pakai ini, saya tuh pakai ini namanya SJ Cam, SJ 4000 Wi-Fi. Jadi Action Cam ini sudah saya pakai sejak tahun 2014 kebetulan, dan memang udah pakai macam-macam sih ini. Hanya memang terakhir pemakaian ini ternyata nggak bisa nge-record lagi, tapi walaupun dia bisa hidup ya, dia bisa hidup sebenarnya. Tuh, dia masih tetap berfungsi. Ya, jadi menu-menunya segala macam itu bisa semua. Hanya nah ini di bagian sini dia nggak nge-save ternyata. Jadi saya nggak tahu, mungkin mungkin slot memorinya nih yang agak bermasalah. Jadi saya juga nggak tahu mau benerin ini di mana. Dan kalau dibenerin nanti akhirnya gimana juga nggak tahu. Daripada ragu-ragu, akhirnya saya coba cari penggantinya. Akhirnya alhamdulillah sudah dapat. Ini dia penggantinya, GoPro Hero 2018. Oke, sedikit info mengenai GoPro Hero 2018. Jadi GoPro Hero 2018 ini sebenarnya sama ya, bisa dikatakan sama dengan GoPro Hero 5, 6. Jadi mereka bisa saling bertukar baterai, katanya sih begitu. Ya, dilihat di review-review yang ada di YouTube, seperti itu. Hanya memang GoPro Hero 2018 ini harganya memang paling murah dibanding 5, 6 atau bahkan 7. Kalau 7 mungkin bisa dikatakan ya ini hampir separuhnya lah ya. 7 itu di pasaran, di online tuh mungkin kisarannya antara 4 jutaan something, sedangkan ini 2 jutaan something lah ya. Nah, hanya saja untuk mencari Hero 2018 ini udah agak cukup susah ya, nyari barangnya saya agak susah gitu ya. Terutama nyari yang harganya memang agak yang sesuai gitu ya. Mungkin agak yang mahal dengan paket bundling yang berbagai macam aksesoris mungkin ada sih. Hanya saya nyarinya memang yang cukup nyari kameranya, karena bundling dan aksesoris yang segala macam itu belum tentu dipakai juga. Jadi pakai nyari yang harganya memang yang budgetnya pas lah gitu ya. Oke, jadi memang GoPro Hero 2018 ini, info yang saya lihat di YouTube juga bilang bahwa katanya ini memang mesinnya adalah mesin GoPro Hero 5. Nah, karena dia mesin Hero 5, tapi kenapa dia murah? Ternyata softwarenya dia di downgrade gitu ya. Jadi di dalamnya ini kalau kita lihat, oke coba kita hidupin ya. Oke, jadi kalau dilihat di sini, kebetulan ini udah touchscreen ya. Jadi memang kayak resolusi ini cuma ada dua pilihan ya, 1440 sama 1080. Ya, ini resolusi. Kemudian pilihan frame per secondnya juga terbatas banget ya, cuma 50 sama 25 frame per second. Field of view-nya juga cuma ada 3 pilihan, ada wide, medium, sama narrow. Ya, tuh. Ini kalau wide dia fish eye banget ya. Nah, ini kalau medium sama masih fish eye juga. Nah, ini kalau narrow, dia nggak terlalu fish eye tapi masih melengkung, lihat ya, itunya masih melengkung, dan dia memang lebih cenderung lebih dekat. Nah, memang semua tergantung kepada kebutuhan sih ya. Nah, ini tadi saya sudah coba pakai nge-recording. Jadi tadi berangkat ke kantor ini sudah coba ngetes di record gitu ya. Memang hasil kualitas videonya memang bagus ya. Jadi kalau dibanding yang kemarin, hasilnya bagus banget sih kalau saya bilang. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini dia hasilnya.
Ah, ini kita coba ya. Oke, ini hasilnya nih, lihat. Tajam banget ya, gambarnya tajam banget. Ini bisa dilihat nih hasilnya tajam banget nih, bagus banget. Jadi kalau memang dibandingin sama ini yang lama nih SC Cam, ini memang beda, beda banget hasilnya, jauh banget bedanya. Kualitasnya memang apa? eh, Kualitasnya memang beda banget ya. Oke, dan kalau memang dibandingin yang ini juga nih, build quality juga beda. Ini plastik nih, ini kayaknya karet, ini tebel banget ini di sininya, dan agak berat. Ini memang agak berat, jadi memang beda banget. Oke, jadi memang banyak fitur-fitur atau menu-menu yang ada di sini itu yang kan konon kabarnya kalau dibanding GoPro Hero 5 dia memang banyak berkurang gitu ya, kayak katanya apa GPS itu nggak ada, habis itu ada yang field of view itu yang istilahnya apa ya, yang dia supaya nggak fish eye gitu, itu juga di sini nggak ada. Jadi memang sangat-sangat terbatas banget. Jadi memang tergantung kebutuhan sih ya. Saya coba tadi pakai, hanya memang begitu saya pakai ini dan saya coba pindahin ke ke laptop, wah ternyata hasilnya memang dia nge-record satu kali. Di sini juga tadi hasilnya kita lihat satu video gitu ya, tapi begitu kita transfer ke laptop ternyata ini jadi 3 video, dipecah 3 filenya. Dan yang luar biasa adalah ternyata satu file itu kapasitasnya sampai dengan 3 giga untuk resolusi yang 1080. Jadi saya pakai tadi ini nge-record kurang lebih, kalau lihat di waktunya itu kurang lebih 22 menit cuman perjalanan dari rumah ke kantor, dengan durasi maksimum kurang lebih sekitar 22 menit. Begitu di-convert ke ke laptop ternyata jadi 3 file, yang 2 file itu 3 giga lebih dan yang 1 file itu 1 giga. Jadi kalau bisa dikatakan ini 7 giga cuman untuk nge-record dalam durasi waktu kurang lebih 22 menit. 7 giga lebih, durasi waktu 22 menit, dan pakai resolusi yang paling kecil yaitu resolusi yang 1080. Mungkin kalau yang 1080 itu isi di sini apa ya? Full HD ya. Dan itu memang besar sekali kapasitasnya. Hanya mungkin saya itu nanti akan jadi kendala kalau kayak saya misalkan waktu ngedit, waktu dia masukin ke software editingnya bisa jadi agak lama tuh karena 3 giga tuh satu file gitu ya. Mungkin kalau laptopnya mungkin model jemput juga jadi agak berat gitu ya. Nah jadi memang ya terbatas dengan harga yang itu yang kita dapat. Nah tapi banyak orang akhirnya yang menghack si GoPro Hero 2018 ini dengan salah satu software lah ya, ini software. Jadi dimasukinlah software GoPro Hero 5 di GoPro 2018. Dan banyak yang berhasil, ternyata berhasil gitu ya. Nah, hanya kalau saya belum tahu apa. Saya jujur pengen coba sih. Mungkin dengan feature yang lebih banyak pilihan, terutama resolusi ya, karena kalau saya prefernya mentok resolusinya HD aja lah gitu ya, nggak usah yang full HD gitu ya, karena full HD mungkin nanti berat gitu ya. Kalau mungkin SD mungkin lebih enak, lebih enteng gitu ya, kapasitasnya juga lebih kecil, nggak ribet juga gitu, pikirannya sih gitu. Hanya nanti coba dilihat dulu lah ya. Jadi memang itu sih yang sekilas mengenai review singkat ya. Saya mungkin nggak akan review detail kayak teman-teman yang sudah lainnya sudah mereview, mereka detail banget mengenai si GoPro ini. Jadi malah sampai detail banget lah ya, apa-apa fiturnya satu persatu mereka bahas. Kalau saya mungkin enggak, ini aja mungkin bedanya ini. Ya ini kata tadi yang keluarkan Hero ya. Nah, tadi nanti katanya kalau sudah di-upgrade itu jadi keluarnya Hero 5 katanya sih gitu, dan banyak orang yang sudah upgrade ternyata memang nggak ada masalah katanya sih gitu. Jadi ya nggak tahu, kita coba
tunggu dulu lah ya, karena takutnya ada efek samping. Tapi walaupun banyak mereka bilang nggak ada kok, nggak ada efek samping, ya mungkin juga memang nggak ada efek sampingnya. Hanya ya mungkin sementara tergantung ya, kembali ke kebutuhan ya, kebutuhan kita seperti apa. Kalau jadi memang butuh yang resolusi tinggi, ya mungkin ini sebenarnya cukup sih ya. Kalau saya bilang dengan kualitas video yang seperti tadi itu, yang menurut saya sih luar biasa. Nanti kalau memang memungkinkan, nanti saya coba cari hasilnya ini. Nanti kita coba ya, nanti hasilnya coba kita bandingkan sebelah-sebelahan gitu. Kita lihat betapa bedanya gitu ya. Walaupun waktu saya biasa nge-record pakai ini pakai yang HD, dan ini memang full HD. Tapi kita nggak usah lihat dari itunya, tapi lihat aja nanti dari warna dan segala macam ya. Nanti saya coba bikin nih, kalau memang bisa nanti saya coba masukin. Tapi kalau nggak bisa ya nanti yang mungkin hasilnya inilah sedikit nanti saya masukin. Menurut saya ini bagus banget, dan untuk saya ini cukup banget ya. Memang kalau yang GoPro Hero mungkin 7 gitu ya, di GoPro Hero 7 itu sudah ada namanya yang image stabilization-nya itu yang sudah hyper smooth kalau nggak salah namanya itu. Dan itu memang gak goyang sama sekali sih, kalau lihat di review-review dan hasil video yang diupload di YouTube itu memang gak goyang sama sekali. Nah untuk yang ini image stabilization-nya masih yang biasa kali ya. Tapi saya coba tadi pakai di motor, terutama untuk motovlog gitu ya. Bagi saya pribadi saya nggak masalah dengan goncangan-goncangan kecilnya itu, dan bagi saya itu cukup lah ya ada harga ada rupa ya, sesuai dengan price-nya ya. Mungkin kalau kita bayar katakanlah 2 kali lipat ya, mungkin kita dapat yang lebih smooth lagi gitu ya. Nah kemudian satu lagi mengenai ini, jadi kalau memang kita mau pakai mic eksternal untuk GoPro ini, jadi memang ini agak berbeda dengan GoPro Hero mungkin 3 atau 4 ya dulu itu. Jadi yang mereka memang bisa pakai adapter biasa ya. Jadi mungkin adapter yang mungkin ada yang langsung dari samping gitu ya, yang dari sini langsung pakai USB gitu ya, mini langsung tinggal dipasang, langsung connect ke mic, dan itu langsung bisa gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya nggak bisa. Dari beberapa review yang pernah dilakukan teman-teman yang lain juga, memang ini nggak bisa ternyata. Jadi memang harus pakai mic adapternya yang dari GoPro, dan itu memang harganya juga agak lumayan sih kalau saya bilang ya. Karena nanti itu mic adapter tuh memang terpisah, dan setelah mic adapter kita harus cari mic eksternal lagi. Jadi nanti memang harus ada tambahan untuk bisa ini nge-record. Tapi ya itu tadi ya, nanti bisa diakalin lah ya, kita pakai voice recording biasa, nanti tinggal suaranya kita sinkronin juga bisa. Ya sementara harus ngakal-ngakalin dulu lah ya gitu. Oke, paling itu aja review singkat dari saya untuk GoPro Hero 2018 ini, dan impresi awal saya untuk pakai ini. Ya saya puas, kalau dikatakan tanya saya puas ya saya puas. Sesuai lah dengan harganya. Dengan harga segitu kita dapat kualitas video yang bagus seperti tadi sekilas saya tunjukin, build quality yang sangat-sangat baik kalau menurut saya ya. Ini karet semua, rapet tuh, memang bagus banget ya. Touchscreen pula gitu kan. Jadi mungkin tuh ya udah gitu ya, brandnya lah GoPro gitu ya, spesialis action cam gitu ya. Hanya ya kembali lagi ke selera dan kebutuhan kita masing-masing. Jadi ya sesuaikan semuanya dengan kebutuhan, dan ya kalau saya sih pribadi, dan nggak cuma kebutuhan tapi juga dengan budget. Oke, jadi itu aja dulu videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video kami. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.